Halo semua, kembali lagi di channel Cross Shadow. Kali ini, kita akan melanjutkan Battle Through the Heavens chapter 843 yang berjudul Melelang Mayat. Skybird Nine Flying Wings. Ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari pemimpin Sekte Gold Geese Sekte saat itu. Setelah mendapatkan gulungan ini untuk membuat teknik dou terbang, Xiao Yan telah sering mempraktikkannya dan mendapatkan pemahaman tentang pembuatan benda ini. Secara keseluruhan, Skybird Nine Flying Wings memang memiliki beberapa poin unik. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai jenis sayap terbang yang berbeda. Ini karena tingkat kekuatan teknik terbang jenis ini sepenuhnya ditentukan oleh bahan. Jika bahan-bahan yang digunakan untuk membuat itu bermutu tinggi, mereka akan sangat membantu bahkan beberapa ahli dari kelas Douzong. Namun, jika bahan-bahannya tidak sesuai standar, mereka akan sedikit membantu. Bahan paling penting dalam menyempurnakan Skybird Nine Flying Wings adalah sayap dari beberapa binatang ajaib terbang. Menurut catatan pada gulungan itu, Skybird Nine Flying Wings dari Luo Yantian diciptakan dari sayap peringkat 6 Magical Beast. Mereka tidak bisa dianggap kelas tinggi. Namun, kecepatan terbangnya adalah sesuatu yang bahkan Medusa tidak bisa menyusul. Jika mereka tidak melakukan serangan diam-diam malam itu akan sangat sulit untuk mengambil nyawa orang ini. Lagi pula, begitu dia gagal mengalahkan lawannya, dia bisa terbang begitu saja. Dengan kecepatan Skybird Nine Flying Wings, siapa yang akan mampu mengejarnya? Setelah mendapatkannya saat itu, Xiao Yan sangat mendambakan metode pembuatan Skybird Nine Flying Wings. Namun, setelah pemahamannya tentang hal itu meningkat, dia juga memahami kesulitan membuat benda ini. Selain itu, dengan karakter Xiao Yan, ia secara alami akan menghabiskan lebih banyak upaya dan waktu untuk membuat set yang baik daripada menemukan beberapa sayap binatang ajaib untuk mengimbangi angka-angka tersebut. Oleh karena itu, benda ini telah ditempatkan di dalam storage ring-nya dan jarang dipikirkan sampai penampakan jenazah binatang ajaib magis ini, yang jelas-jelas memiliki asal yang luar biasa. Hati Xiao Yan cukup puas dengan mayat kering Magical Beast ini. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia dapat merasakan secara samar-samar bahwa sayap tulang putihnya yang seperti permata mengandung energi murni yang menakutkan. Oleh karena itu, dia agak percaya pada orang tua itu ketika dia mengatakan bahwa binatang ajaib ini adalah salah satu yang akan memasuki peringkat ke-8. Lagi pula, sayap-sayap itu masih mampu memiliki energi yang begitu menakutkan bahkan setelah mati begitu lama. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan hal seperti itu. Mata Xiao Yan menyipit saat mereka perlahan menyapu mayat kering Magical Beast yang sangat besar. Dia mengangguk beberapa saat kemudian. Dia bisa memastikan bahwa jika dia menggunakan sayap tulang seperti permata ini untuk menyempurnakan Skybird Nine Flying Wings, kecepatannya pasti akan lebih cepat daripada Luo Yantian. Jika dia memiliki sayap terbang seperti itu, kemungkinan besar tidak akan ada orang di kelas Douzong yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal kecepatan. Dia mungkin tidak akan bisa menang jika dia bertarung dengan beberapa elit Douzong, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit jika dia ingin melarikan diri. Ziyan, yang dibungkus jubah hitam, tiba-tiba gemetar sementara pikiran ini masih melekat di hati Xiao Yan. Meskipun gemetaran ini sangat kecil, itu masih terasa oleh Xiao Yan karena dia dekat dengannya. Dia segera bertanya dengan suara lembut, "Ragu, ada apa?" Untuk alasan yang tidak diketahui, aku mulai merasa agak tidak nyaman saat mayat Magical Beast ini muncul. Ziyan mengedipkan matanya di bawah jubah hitam saat dia berbicara dengan suara lembut yang agak hilang. Xiao Yan kaget ketika mendengar ini. Pikiran yang luar biasa tiba-tiba muncul di hatinya. Dia berbicara dengan sikap tidak percaya, bahwa mayat Magical Beast ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Ziyan awalnya semacam Magical Beast yang agak misterius. Selain itu, tidak ada yang tahu apa jenis Magical Beast miliknya karena ketidakmampuannya untuk mengubah kembali ke bentuk aslinya. Namun, sesuai dengan apa yang dikatakan Penatua Suqian, Ziyan dibawa kembali olehnya dari jauh di dalam pegunungan.
Mayat binatang buas gaib yang misterius di depannya ini juga sesuatu yang Sekte Kaisar Hitam bertemu secara kebetulan di hutan gunung. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Mungkin, mayat Magical Beast kering ini adalah salah satu dari orang tua Xian. Petik 2. Kamu adalah orang yang memiliki hubungan dengan itu. Xian berbicara dengan cara yang agak marah dan tidak senang. Ada telepati darah di antara Magical Beast. Jika mayat Magical Beast ini memiliki hubungan dengan dia, Xian pasti akan bisa merasakannya. Namun, ketidaknyamanan yang dia rasakan bukanlah perasaan semacam ini. Sebaliknya, itu seperti pertemuan musuh alami. Perasaan yang akan menyebabkan kedua belah pihak merasa tidak nyaman. Tentu saja, mayat Magical Beast telah kehilangan jejak kehidupan dan secara alami tidak akan merasakan ketidaknyamanan. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Xian. Jika mayat Magical Beast ini terkait dengan dia, Xiaoyan tidak akan berani memisahkan mayatnya untuk menggunakannya untuk membuat Skybird Nine Flying Wings tidak peduli bagaimana dia ingin. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Xian. Jika mayat Magical Beast ini terkait dengan dia, Xiaoyan tidak akan berani memisahkan mayatnya untuk menggunakannya untuk membuat Skybird Nine Flying Wings tidak peduli bagaimana dia ingin. Mungkin kamu memiliki perasaan seperti itu karena kekuatanmu lebih rendah dari mayat Magical Beast ini. Indera binatang ajaib jauh lebih tajam daripada manusia. Xiaoyan menepuk kepala kecil Xian saat dia dihibur dengan senyum. Iya nih. Xian mengangguk dengan depresi. Murid seperti permata, yang berisi warna ungu, tanpa sadar berhenti di tubuh Magical Beast yang sangat besar. Alisnya yang sempit menjadi vertikal. Item yang agak tidak biasa yang dilelang ini memang menarik perhatian sejumlah besar faksi di kursi VIP. Binatang buas ganas yang akan menerobos ke peringkat 8. Keberadaan ini cukup mengerikan bagi siapapun yang duduk di tempat ini. Jika binatang pamungkas ini masih bernafas, orang-orang yang sangat kuat dalam tanah lelang akan menggosok minyak di bawah kaki mereka dan melarikan diri pada contoh pertama yang mereka bisa. Pada tingkat ini, mereka memahami lebih jelas daripada orang biasa apapun jenis makhluk menakutkan yang akan menerobos ke peringkat 8 adalah. Namun, beruntung bahwa ini hanya mayat Magical Beast tanpa jejak kehidupan. Selain itu adalah jenis yang telah mengering selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dengan cara ini, orang-orang yang duduk di tempat ini tidak menyembunyikan keingintahuan di dalam hati mereka. Beberapa faksi di sekitar memulai diskusi pribadi. Dari kelihatannya, mereka tampaknya memiliki minat untuk hal ini. Di antara mereka, orang-orang tua dari lembah api iblis itu yang paling bersemangat dan energi dalam diskusi mereka. Pria tua berambut putih di panggung lelang tersenyum ketika dia melihat kursi VIP di mana percakapan pribadi terjadi. Dia tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dengan toko terkaya. Hanya mereka yang benar-benar mampu mengambil sesuatu yang menarik bagi Sekte Kaisar Hitam. Haha, semuanya, sejak Sekte Kaisar Hitam kami telah mendapatkan mayat binatang ajaib ini, kami telah melestarikannya dengan sempurna dan tidak membiarkannya menderita kerusakan. Selain itu, saya dapat menjamin kepada semua orang bahwa Sekte Kaisar Hitam kami belum pernah menyentuh mayat binatang ajaib ini. Dengan kata lain, kita juga tidak yakin dengan apa yang ada dalam tubuh Magical Beast ini. Demikian pula, kita tidak menyadari apakah ada core monster yang akan menerobos ke peringkat ke-8 di dalamnya atau tidak. Petik 2. Haha, semuanya, sejak Sekte Kaisar Hitam kami telah mendapatkan mayat binatang ajaib ini, kami telah melestarikannya dengan sempurna dan tidak membiarkannya menderita kerusakan. Selain itu, saya dapat menjamin kepada semua orang bahwa Sekte Kaisar Hitam kami belum pernah menyentuh mayat binatang ajaib ini. Dengan kata lain, kita juga tidak yakin dengan apa yang ada dalam tubuh Magical Beast ini. Demikian pula, kita tidak menyadari apakah ada core monster yang akan menerobos ke peringkat ke-8 di dalamnya atau tidak. Petik 2. Kata-kata pria tua berambut putih itu tidak diragukan lagi melemparkan bom yang memiliki daya tembak hebat.
Semua orang tahu bahwa seluruh tubuh binatang buas yang hebat ini bisa dianggap harta. Kulitnya dapat digunakan sebagai baju besi dan cakarnya bahkan lebih tajam daripada beberapa senjata yang dibuat dari logam. Tentu saja, yang paling penting adalah monster core-nya. Bisa dibayangkan kekuatan menakutkan seperti apa yang terkandung dalam monster core yang akan menembus ke peringkat 8. Nilai semua ini sulit diperkirakan. Oleh karena itu, kata-kata yang orang tua berambut putih telah sebutkan telah langsung menyebabkan nilai mayat binatang ajaib ini melambung sangat. Berhentilah mengatakan omong kosong lagi. Nyatakan harga. Petik 2. Percakapan pribadi terdengar berulang kali di tempat lelang. Beberapa saat kemudian, seorang pria di kursi VIP akhirnya berteriak dengan tidak sabar. Senyum di wajah pria tua berambut putih itu tidak berkurang ketika dia mendengar tangisan ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit di tempat lelang dan berkata sambil tersenyum, "Semua pelanggan, saya pikir semua orang tahu betapa besar nilai dari binatang ajaib yang akan menerobos ke peringkat 8 adalah. Koin emas tidak dapat mengukur nilainya. Karenanya, untuk lelang ini, kami tidak akan menjualnya untuk emas. Sebaliknya, kami akan melakukan perdagangan barter." Petik 2. Cukup banyak orang di kursi VIP mengerutkan alis mereka ketika mereka mendengar permintaan pria tua berambut putih itu. Mereka segera terdiam. Bagi mereka, mereka selalu bisa mendapatkan lebih banyak koin emas begitu mereka kehabisan. Mereka tidak perlu khawatir tentang mendapatkan sesuatu seperti uang. Namun, jika mereka harus menukar item dengan yang lain, mereka harus setidaknya mengambil beberapa barang yang benar-benar berharga untuk ditukar dengan mayat binatang ajaib ini. Namun, siapa yang tidak memperlakukan sesuatu dari kelas ini sebagai harta yang harus disimpan? Mereka akan merasakan sakit fisik jika diminta mengambil harta tersebut untuk ditukar dengan sesuatu. Selain itu, cukup banyak dari mereka yang duduk di kursi VIP berencana untuk meninggalkan harta mereka untuk item terakhir. Mereka akan menggunakannya untuk berkompetisi untuk mendapatkan ludah transformasi tubuh bodhisattva. Jika mereka menyia-nyiakannya di sini, mereka akan kehilangan sedikit kepercayaan pada kompetisi setelah ini. Meskipun senyum di wajah lelaki tua berambut putih itu tetap menempel di wajahnya saat dia melirik ke tempat lelang, yang menjadi sepi, beberapa keringat mulai merembes dari dahinya. Mayat binatang buas ajaib ini sebenarnya tidak berharga seperti yang dia katakan. Kalau tidak, Kaisar Hitam Sekte tidak akan membawanya keluar untuk dilelang. Binatang ajaib ini telah mati selama bertahun-tahun. Setelah membusuk dari waktu ke waktu, sudah tidak ada banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Selain itu, mereka telah menggunakan teknik rahasia untuk mendeteksi bahwa darah yang terkandung dalam mayat kering ini sangat sedikit sehingga menyedihkan. Adapun monster core, batuk, mereka tidak merasakan apa-apa. Dengan kata lain, itu berarti bahwa siapapun yang membeli mayat magical beast ini harus siap bertaruh. Jika ada core monster, darah cair, atau hal-hal lain seperti itu, mereka akan mendapat untung. Namun, jika hanya ada tumpukan daging kering di dalamnya, mereka harus siap untuk membuat kerugian yang mengerikan. Cukup banyak orang di kursi VIP mengerutkan alis mereka ketika mereka mendengar permintaan pria tua berambut putih itu. Mereka segera terdiam. Bagi mereka, mereka selalu bisa mendapatkan lebih banyak koin emas begitu mereka kehabisan. Mereka tidak perlu khawatir tentang mendapatkan sesuatu seperti uang. Namun, jika mereka harus menukar item dengan yang lain, mereka harus setidaknya mengambil beberapa barang yang benar-benar berharga untuk ditukar dengan mayat binatang ajaib ini. Namun, siapa yang tidak memperlakukan sesuatu dari kelas ini sebagai harta yang harus disimpan? Mereka akan merasakan sakit fisik jika diminta mengambil harta tersebut untuk ditukar dengan sesuatu. Selain itu, cukup banyak dari mereka yang duduk di kursi VIP berencana untuk meninggalkan harta mereka untuk item terakhir. Mereka akan menggunakannya untuk berkompetisi untuk mendapatkan ludah transformasi tubuh bodhisattva. Jika mereka menyia-nyiakannya di sini, mereka akan kehilangan sedikit kepercayaan pada kompetisi setelah ini.
Meskipun senyum di wajah lelaki tua berambut putih itu tetap menempel di wajahnya saat dia melirik ke tempat lelang, yang menjadi sepi, beberapa keringat mulai merembes dari dahinya. Mayat binatang buas ajaib ini sebenarnya tidak berharga seperti yang dia katakan. Kalau tidak, Kaisar Hitam Sekte tidak akan membawanya keluar untuk dilelang. Binatang ajaib ini telah mati selama bertahun-tahun. Setelah membusuk dari waktu ke waktu, sudah tidak ada banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Selain itu, mereka telah menggunakan teknik rahasia untuk mendeteksi bahwa darah yang terkandung dalam mayat kering ini sangat sedikit sehingga menyedihkan. Adapun monster core, batuk mereka tidak merasakan apa-apa. Dengan kata lain, itu berarti bahwa siapapun yang membeli mayat Magical Beast ini harus siap bertaruh. Jika ada core monster, darah cair, atau hal-hal lain seperti itu, mereka akan mendapat untung. Namun, jika hanya ada tumpukan daging kering di dalamnya, mereka harus siap untuk membuat kerugian yang mengerikan. Orang-orang di kursi VIP ini tidak bodoh. Mereka juga sadar akan hal ini. Jaminan dari pria tua berambut putih itu seperti janji dari pelacur di mata mereka. Tidak ada kredibilitas untuk itu. Karenanya, banyak orang tidak tahu apakah mereka benar-benar ingin menawar. Menit demi menit, waktu mulai berlalu. Suasana di dalam tempat lelang tetap sunyi. Pada saat ini, rompi pria tua berambut putih itu sudah basah kuyup oleh keringat. Sekte memiliki harapan tinggi untuk mayat Magical Beast kering ini. Jika dia tidak dapat melelang, itu akan dianggap telah gagal dari pekerjaannya dan akan menghadapi hukuman dari sekte tersebut. Keheningan berlanjut. Tepat ketika pria tua berambut putih itu agak tidak bisa bertahan lebih lama, sesosok manusia mengenakan jubah hitam perlahan berdiri dari kursi VIP. Suaranya yang samar memecah kesunyian di tempat lelang. Wando Spirit Pill, 1 pil Huang Perkasa. Petik 2. Sambung.